Ini kan 1 minggu diet Luisa Turnip sudah turun 3 kilo. Sekarang aku boleh dong makan sebanyak-banyaknya, kan nanti saya turunkan lagi. No, bukan mengenai menurunkan berat badan, tapi lebih kepada membuat sebuah lifestyle yang sehat. Kalau kalian melakukan seperti itu namanya diet yoyo. Sehat, seksi, and fit favorit Nusantara untuk lifestyle sehat, seksi, dan fit. Selamat bergabung. Halo semua, berjumpa dengan saya kembali, Luisa Turnip di channel Sehat, Seksi, and Fit. Saya berharap kalian semua dimanapun berada di planet bumi ini, kalian dalam keadaan sehat juga seperti saya ada di sini. Video kali ini, mari kita bicarakan mengenai diet. Diet adalah sesuatu yang kita bicarakan banyak sekitar 3 tahun yang lalu, dan hampir beberapa tahun ini kita tidak membicarakannya, so itu yang akan kita fokuskan. Kedepan saya tidak akan melakukan yoga dulu, tapi fokus kepada diet. Nah, pertama saya mau meluruskan dulu tentang Luisa Turnip diet. Sepertinya ada indikasi misconception yang saya percayai telah terjadi di beberapa pemikiran orang tentang diet Luisa Turnip, yang berpikir kalau diet Luisa Turnip itu adalah sesuatu yang tiap hari saya lakukan. No, itu salah. Tapi diet Luisa Turnip itu adalah sesuatu yang wajib dan pasti saya lakukan ketika saya melihat ada pengembangan di lingkar pinggangnya saya ataupun mungkin di lengannya saya. Artinya, ketika saya ada kenaikan berat badan secara signifikan, pastilah saya langsung melakukan diet 1 minggu untuk mengembalikan kembali ke berat yang saya sukai ini. Berat saya ada di hitungan 50 kilo dan tingginya saya itu 165 cm. Nah, itu artinya saya itu ada 5 kilo di bawah dari berat sehatnya saya. Saya membuat hitungan yang klasik, 165 dikurangi 110. Itu artinya tinggi badannya saya dikurangi dengan 110. Harusnya saya itu 55 kilo. Nah, itu by choice, bukan karena saya ada kegagalan, tapi memang saya menyukai seperti itu. Pertama, kalau dilihat dari konteks sehat, masih membuat saya sehat. Artinya tubuhnya saya berfungsi dengan baik, vitalitasnya saya bagus, endurance-nya saya bagus, imun sistemnya saya bagus. In general sense, saya itu sehat. Jadi itu kenapa alasan utama kenapa saya masih mau bertahan di berat badan 50 kilo. Di samping dari itu, saya suka image atau ya asosiasi dengan berat badannya model, walaupun saya bukan model. Itu kenapa saya pilih. Walaupun secara estetik, oh my god, itu terlalu kurus. Apalagi untuk orang Indonesia, berat badan seperti ini agak sedikit ekstrim. Tapi kalau untuk orang-orang internasional, tapi bukan juga semua ya, ladies and gentlemen, tapi lebih kepada ke Korea, orang Eropa, terutama Prancis, mereka itu suka badan-badan yang slim. Kalau kalian mau terlihat seperti model, turunkan dari berat sehat tadi 5 kilo ke bawah. Tapi jangan lebih dari itu karena kalian akan terlihat seperti sangat-sangat kurus. So, saya nggak merekomendasikan. Tapi kembali lagi kepada individu. Kalau kalian itu lebih mau men-serve atau melayani kesenangan orang, apa kata orang, ya silahkan. So, now ladies and gentlemen, saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa kalian menanyakan tentang, Luisa, bisa nggak kalau melakukan diet itu hanya jus lemon? No. Kalau hanya 1 hari mungkin bisa, karena saya akan menganggap itu lebih kepada detox atau nggak beda dengan namanya puasa. Tapi kalau kalian mau melakukan seperti itu 3 hari, misalnya mau menurunkan berat badan 3 kilo, oh my god, jangan lakukan. Karena itu sama saja kalian akan membersihkan usus-usus kalian juga keluar dan akan mengganggu pH-nya dan bahasa perut kalian, dan itu nggak bagus. Lakukanlah itu mungkin sekali 1 bulan atau mungkin sekali 2 minggu. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan, ya mungkin ikuti caranya saya tadi. Itu pun ladies and gentlemen, jangan dilakukan terus-terusan. Kalau kalian sudah melakukannya 1 minggu, jangan lakukan seminggunya lagi. Istirahat dulu 1 minggu, 2 minggu, kembali ke normal. Tapi bukan artinya kalian jadi rakus. Oh my god, ini kan 1 minggu diet Luisa Turnip sudah turun 3 kilo. Sekarang aku boleh dong makan sebanyak-banyaknya, kan nanti saya turunkan lagi. No, it's not about. Ini bukan mengenai menurunkan berat badan, tapi lebih kepada membuat sebuah lifestyle yang sehat. Kalau kalian melakukan seperti itu namanya diet yoyo. Jangan, itu bukan followernya Sehat, Seksi, and Fit. Jangan juga kalian tidak mau makan nasi. Bolehlah nggak suka mungkin makan nasi, tapi
Artinya kalian juga nggak makan ubi, nggak mau makan pasta, nggak mau makan mie karena takut gemuk. No, tetap makan apapun itu, termasuk lemak. Jangan takut. Yang penting pastikan apa yang kalian makan itu terconvert menjadi energi lewat olahraga atau lewat berpikir, lewat melakukan aktivitas. Begitu kalori-kalori tadi, baik itu yang dari karbo, dari lemak, dari protein, ini semua tukar ke energi. Karena kalau tidak, dia itu yang akan tinggal di dalam tubuh. Nah, dia menumpuk, kita makan lagi besoknya kayak gitu, terakumulasi dan lama-lama menjadi gemuk. Kira-kira seperti itu. Lakukan aja dietnya, kan begitu. Selamat malam Mbak Luisa, saya pecinta yoga dan setiap hari saya yoga. Saya mau tanya, apakah kita perlu usapan protein bubuk atau tubuh kita, untuk tubuh kita? Protein bubuk, saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Jadi menurut saya kalian harus membuat discrete atau hikmah sendiri untuk memproses dan memikirkan apakah protein bubuk ini benar-benar protein bubuk. Kalau ditanya saya personal, saya lebih suka untuk mendapatkan protein langsung dari produknya. Misalnya dari telur, dari ikan, dari daging, dan itu langsung, bukan yang diolah atau yang diawetkan. Jadi bukan dari yang diproses-proses. Sebisa mungkin saya hindari yang proses-proses. Nah, untuk menjawab apakah bisa, saya yakin bisa. Tapi untuk zaman sekarang ini kita perlu menggunakan logikanya kita lebih tajam lagi, karena kita tidak pernah tahu, mengingat semuanya kan sudah menjadi bisnis. Jadi kadang orang dalam menjalankan bisnisnya, mereka itu kan orientasinya kepada profit ya, untung. Tapi kan kalau dibuat pertanyaan lagi, apakah mereka mengutamakan kesehatan? Saya nggak tahu, ya kan? Jadi tanya lagi balik kepada diri sendiri, apakah kalian mempercayai? Kalau kalian percayai, ambil aja begitu. Ingat ladies and gentlemen, tubuh kita ini satu dan hanya sekali. Jadi rawatlah itu, karena semua ide-ide Anda, semua cita-cita Anda hanya bisa dieksekusi oleh tubuhnya Anda. Saya pikir itu dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan dari kalian? Jangan sungkan untuk bertanya. Kasih tahu kepada saya apa yang menjadi isu kalian, apa yang bisa saya bantu, apakah perlu kita buat program 1 minggu lagi, 2 minggu lagi. Dan saya tunggu jawaban dari kalian, dan dari sana kita akan berangkat membuat sebuah program. Oke, I love you and have a wonderful day. Mwah.